Hai, selamat datang di JHYT. Dan pada kesempatan kali ini di episode Reja atau Reviewin Aja, saya akan membahas sebuah soundcard V8. Nah, bagaimana dengan review dari soundcard 8 ini? Maka dari itu, yuk langsung aja cek videonya. Jadi di sini saya lagi nggak megang soundcardnya ya. Soundcardnya itu lagi saya pakai untuk rekaman review ini. Nah, namun nanti pada saat review dan pembahasannya akan saya tampilkan juga sedikit gambaran-gambaran atau sinematiknya lah. Nah, langsung aja kita ke review yang pertama, yaitu apa aja yang saya dapatkan dari pembelian si Tupperware soundcard V8 ini. Simple aja, kita cuma mendapatkan 4 buah kabel, yaitu 3 buah kabel jack to micro USB dan juga satu kabel micro USB to USB untuk pengecasan si soundcard V8 nya ini. Sisanya nggak ada lagi, cuman buku panduan dan udah itu aja. Menurut saya untuk build quality dari si soundcardnya ini merupakan poin penting ya dari sebuah build quality yang kokoh, karena keseluruhan dari serial soundcard V8 ini tuh dia itu menggunakan metal ya. Jadi nggak ada lagi tuh istilah-istilah ringkih, istilah-istilah murahan, plastik dan semacamnya pada saat kita pegang si soundcard V8 ini. Untuk pemilihan build quality dari tombol-tombolnya, penaikan volume dan tombol-tombol kecil, efek-efeknya itu juga menurut saya udah cukup baik. Nggak ada yang mendelep, nggak ada yang aneh-aneh dan semacamnya pokoknya. Intinya untuk build quality ini udah oke banget. Nah, kalau kita lihat dari sisi desainnya ini menurut saya relatif ya. Kalau bagi kalian yang pencinta polosan atau nggak aneh-aneh gitu, intinya ini kan bentuknya kotak ya. Jadi ini sesuai juga dengan model yang saya mau, nggak aneh-aneh, polosan, kotak yang berbentuk tajam-tajam pada sudutnya. Dan intinya kan soundcard ini fungsionalnya itu yaitu sebagai pengatur atau membuat rekaman kita agar lebih mudah diaturnya, kayak penaikan volume, penambahan bass, treble, dan juga pastinya akan membuat suara kita itu menjadi lebih bagus pada saat kita rekaman. Nah, karena si soundcard V8 ini itu portable atau bisa kita bawa kemana-mana, maka dari itu pasti dia menggunakan baterai tanam. Nah, baterai yang tertanam di dalam si soundcard V8 nya ini tuh menurut saya udah cukup banget nih untuk menemani rekaman kita selama memulai sampai mengakhiri tanpa kehilangan baterai. Kecuali sebelumnya harus dicas dulu ya. Itu lumayan awet kalau saya pakai, saya nggak pernah kehabisan. Dan untuk ketahanannya itu biasa saya pakai rekaman sekitar 1-2 jam dan itu nggak habis ya. Karena mungkin bisa lebih lagi, tapi saya nggak pakai selama itu ya, karena saya cuma pakai rekaman seperti review, konten beatbox saya dan lainnya. Nah, untuk pengecasannya sendiri, si soundcard V8 ini menurut saya terbilang nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, di tengah-tengah lah. Saya sendiri tuh ngecas sekitar 2 jaman lah ya kurang lebih. Kalau dari kira-kira saya udah pengen ngecas ya saya cas, dan biasanya itu 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Saya nggak pernah pakai si soundcardnya juga sampai mati ya. Jadi menurut saya kalau udah lumayan pakai lama, sekitar beberapa kali pakai saya akan cas, dan casnya itu paling lama 2 jam. Nah, setelah kita membahas mengenai desain dan build quality, lalu juga tadi ada ketahanan baterai dan juga pengecasannya dan apa yang kita dapatkan, yang terakhir ini saya akan sedikit mendemo bagaimana cara penggunaannya, lalu apa aja tombol-tombol yang ada di soundcard V8 ini, dan juga port-portnya dari pemasangan sampai efek-efeknya nanti di sini terakhirnya akan saya bahas. Nah, jadi gini aja settingan kameranya supaya gampang juga kalian ngelihatnya dan jelas ya. Jadi ini dia settingan ketika saya melakukan rekaman, yaitu ini dia. Ini merupakan volume dari mic kita. Jadi kalau ininya kita kecilin, yaitu suaranya mengecil, dan kalau kita fullin suaranya membesar. Nah, ini settingan saya, ini ada di arah sekitar jam 10-an.
Lalu echo-nya ini di sini saya nolin ya. Dan juga treble-nya di sini saya arah jam 10.11-an kira-kira seperti itu. Dan di bassnya di sini saya fullin. Untuk bassnya saya fullin. Jadi ini dia settingannya. Kalau untuk semuanya ini sisanya sih nggak penting ya, untuk kalau kita misalkan melakukan review atau rekaman musik itu nggak penting. Yang penting itu ini dulu untuk output suara ke device yang ingin kita colokkan. Jadi ini dia settingan saya. Suaranya seperti ini. Apakah bagus menurut kalian? Apakah ada noise-nya? By the way, di sini di kamar saya ini saya nggak ada berisik-berisik kipas atau AC. Jadi kalau ada noise, ya mungkin itu noise dari mana ya? Saya juga kurang tahu. Pokoknya di sini nggak ada berisik-berisik sama sekali, sunyi. Oke, langsung kita pembahasan dari sini nih portnya. Ini dia. Nah ini dia portnya. Di sini ada live 1 dan live 2. Kalau live 1 dan live 2 ini fungsinya ya untuk output ke device kita, kayak misalkan handphone gitu. Seperti saya ini, saya coloknya di live 1. Sebenarnya live 1 live 2 ini bebas kalian mau colok di mana ya, cuman saya lebih memilih live 1. Lalu selanjutnya di sini ada accompany instrument. Nah, accompany instrument ini itu biasanya untuk kita kalau mau karaoke musik, kita nyanyi-nyanyi itu bisa banget, tapi kita harus menggunakan satu buah device lagi atau satu buah handphone lagi. Jadi ini untuk rekamannya dan ini untuk accompany instrumen dari YouTube, misalkan kita cari karaoke. Nah, sebelahnya port charging untuk pengecasan, lalu juga ada earphone speaker dan headset. Keduanya ini berfungsi sama aja, nggak beda. Jadi untuk colokin headset dua-duanya pun juga bisa, misalkan kayak podcast gitu, atau colok di speaker eksternal juga bisa. Jadi dua-duanya ini berfungsi sama ya, headset dan earphone speaker ini. Ini saya menggunakan headphone ya. Nah ini nih, untuk condenser mic yang saya pakai sekarang ini seperti BM8000, BM700 dan juga BM800. Itu kita colokin ke sini. Jadi kita langsung colokin aja nih, nggak butuh kabel apa-apa lagi. Sebelahnya ada dynamic mic. Ini berfungsi biasanya untuk mic yang berbentuk 6,5. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, dan juga bisa untuk rekaman kalian gitar. Kan gitar ada tuh ya, berbentuk dynamic dia. Jadi kalian bisa bernyanyi sambil instrumennya dari kalian sendiri, yaitu gitar. Atau kalau kalian agak mager ya kalian bisa cari instrumen di YouTube. Kayak tadi saya bilang untuk karaokean. Itu aja port-portnya, cukup simple ya. Nah, kita akan menuju ke user interface-nya nih, atau sisi utama dari si Tab Studio. Di sini kalau sebelah sini tuh ya ini dua ini merupakan bagian yang cukup penting juga untuk kita atur sebelum kita memulai rekaman. Di sini untuk pengaturan volume, kalau saya kecilin dan juga ini saya fullin. Nah, ini dia kalau volumenya full seperti ini suaranya. Kita balikin lagi aja. Ini dia echo-nya berfungsi ya. Nah, ini dia echo-nya. Ini kalau full seperti ini echo-nya kalau full ya cukup mengganggu ya kalau bagi saya. Jadi kalau saya pribadi antara arah jam 9 ataupun nolin aja. Itu dia fungsi-fungsi dari kedua tombol yang besar ini. Dan di sini ada treble. Treble ini saya atur di sini, tapi kalau kita coba 0 seperti ini dengan bass yang full ya. Nah, kita fullin treble-nya juga. Seperti ini treble-nya kalau full. Seperti ini treble-nya kalau full dan bassnya juga full. Kita arahin aja treble-nya ke arah jam 10-an seperti yang saya mau. Ini ada bass. Kalau bassnya kita nolin seperti ini saya sambil berbicara aja ya. Nah, seperti ini bassnya. Lalu kalau saya lebih memilih ke full aja. Oke, seperti ini. Nah, record ini untuk sama sebenarnya untuk output ke handphone kita. Misalkan kalau kita mau recordnya itu setengah aja volumenya, nggak gede-gede amat, kita segini. Nah, ini berfungsi untuk mengecilkan output rekaman kita.
Cuman saya fullin aja. Jadi fungsinya ini sama ini tuh sebenarnya sama aja ya. Makanya saya fullin dan saya atur lewat yang besar ini aja, biar enak aja gitu, biar cepet. Kalau musik ini untuk yang tadi itu instrumen, company instrumen, kayak misalkan karaoke. Jadi musiknya kan bisa balap-balapan tuh suaranya. Kalau kencangan kita tinggal kecilin, kalau kecilan kita tinggal gedein. Itu aja. Untuk monitor ini fungsinya untuk saya sendiri nih, yang tadi yang kita colokin headset ini. Jadi kalau misalkan saya matiin, nah kalau saya misalkan kecilin itu saya nggak denger apa-apa, tapi kalau saya gedein ya saya dengar. Saya ini biasa saya fullin juga ya. Jadi settingan ini full, ini arah jam 10, ini arah jam 10 juga, dan ini echo-nya 0. Nah di bawahnya nih ada elektro. Elektro ini berfungsi untuk ini nih, kita dengerin. A major. Hai, selamat datang di JHYT. Jadi dia kayak memberikan efek-efek ya kalau misalkan kita nyanyi. A sharp major. Hai, selamat datang di JHYT. Aneh banget. B major. Jadi itu dia. C sharp major. Itu dia. Ada dua ya. Saya nggak terlalu butuh banget sama ini karena efeknya kurang begitu bagus ya. Lalu di sini ada pitch bend. Nah, seperti ini. Kalau kalian tahu penjual boraks, ya seperti ini gitu dia suara disamarkan. Nah, jadi ini dia yang pertama. Nah, yang kedua nih. Cek. Nah, yang kedua ini beda ya sebenarnya suaranya nih. Jadi dia ada dua model dan suaranya ya sama seperti penjual boraks diinvestigasi. Nah, kalau kita pencet lagi, ya sama juga, cuma ini suara lebih berat. Cek 1 2 3. Hai, selamat datang di JHYT. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Jadi ada 3 tipe. Nah, kalau kalian mau nonaktifin, kalian tinggal tekan aja tombolnya selama beberapa detik sampai lampu merahnya mati. Jadi itu aja dari elektro dan pitch bend. Lalu di sini ada magic. Magic ini Cek 1 2 3. Ini suaranya sama ya seperti yang pitch bend di tipe ketiga. Tapi saya ngomong biasa aja, tapi dia lebih berat ya, kayak lebih bulat gitu. Jadi ini kedua ini fungsinya untuk ini untuk membedakan suara kita aja ya, mensamarkan suara. Shockwave, cek 1 2 3. Kalau shockwave ini menurut saya nggak ada yang beda ya suaranya, jadi sama aja kayaknya. Cek. Ya seperti itu. MC. Nah, MC ini nih cukup unik nih. Jadi kalau misalkan tadi kan kita ada musik dan company. Kalau kita setel musik atau misalkan lagi karaoke, ketika kita nyalain MC-nya, maka musiknya itu akan mengecil secara otomatis. Jadi kalau kita ngomong nih, dia akan mengecil secara otomatis. Di sini saya nggak bisa ngetes karena apa? Saya lagi kekurangan handphone. Handphonenya kayaknya lagi di bawah deh. Jadi saya cukup jelasin aja, semoga juga jelas ya. Jadi ketika kita ngomong, musiknya itu akan mengecil otomatis kalau kita nyalain. Itu aja fungsinya. Nah, dots ini menurut saya nggak tahu ya, saya juga kurang tahu ini apa karena nggak ada efeknya nih. Cek. Oke, mungkin itu aja dari yang tombol merah ini. Sekarang kita ke bagian yang efek-efek dari suara Soundcard V8 ini. Yap, ini merupakan suara tepuk tangan, efek suara tepuk tangan. Lalu sini yang kedua embrace. Nah, suara gagak ya. Lalu di sini ada gun. Nah, di sini ada despis. Nah, seperti itu. Debut. Jadi debut ini kayak musik ya. Cuman saya nggak tahu copyright atau enggak, makanya kita langsung aja ke is. Ya seperti itu. Jadi ini merupakan tombol-tombol dari yang merah sampai ke bawah ini merupakan efek-efek aja gitu.
Ini juga merupakan dua ini lagu ya. Ini case yang tadi cuman beda efek. Ini juga merupakan lagu. Ini juga merupakan tepuk tangan. Dan yang terakhir, nah, jadi itu dia efek-efek dan juga volume semua, record, treble, bass, monitor. Pokoknya tombol-tombol yang ada di Tupperware ini saya udah jelaskan di review saya kali ini. Nah, jadi itu dia review dari saya mengenai soundcard V8 ini. Menurut saya soundcard V8 ini tuh worth it banget ya. Apalagi dia memiliki segudang fitur mungkin bisa kita sebutkan, karena dengan harga yang cuman gak sampai 200.000 ini saya dapatkan, dia memiliki banyak fitur, diantaranya memiliki efek-efek juga ya, yang berfungsi untuk kalau kita misalkan mager ngasih efek pada saat kita rekaman, kita edit itu mager, jadi kita bisa langsung pencet aja. Biasanya untuk kaum gamer nih. Dan juga port-portnya ini cukup lengkap ya, dia bisa untuk podcast juga dan semacamnya. Jadi menurut saya si Tupperware soundcard V8 ini tuh worth it banget untuk kalian coba kalau kalian mungkin ingin memulai YouTube, rekaman dan sebagainya. Mungkin itu aja penjelasan review dari saya dan juga sedikit tutorial mengenai soundcard V8 ini. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua, dan terakhir jangan lupa untuk subscribe video ini, berikan like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari saya selanjutnya. Terakhir, saya James Saputra pamit undur diri and goodbye.